Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan menyampaikan kisah dua wanita mulia dari Ummahatul Mukminin, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya bernama Zainab ya. Zainab disebutkan oleh sebagian ulama maknanya berasal dari makna tumbuhan yang aromanya wangi. Tumbuhan yang aromanya wangi. Zainab, sehingga dijadikan nama wanita. Dan di zaman Nabi SAW banyak wanita yang namanya Zainab. Istri Nabi aja dua, istrinya bernama apa? Zainab. Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anha dan Zainab bintu Jahshin. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud, istrinya juga namanya Zainab. Sampai ketika istrinya Abdullah bin Mas'ud ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sungguhnya Zainab di pintu ingin bertemu Anda." Kata Rasulullah SAW, "Ayu zananib, Zainab yang mana?" Karena banyak orang namanya apa? Zainab. Ya. Jadi nama yang disukai oleh orang-orang karena maknanya indah adalah tumbuhan yang aromanya wangi. Alhamdulillah saya juga punya putri namanya Zainab. Jadi Zainab maknanya adalah tumbuhan yang wangi, yang indah, sehingga dijadikan nama wanita bagi orang-orang Arab ya. Adapun yang akan kita sampaikan pada kesempatan bahagia ini dua wanita yang mulia. Yang pertama Zainab bintu Khuzaimah, yang kedua adalah Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha. Adapun Zainab bintu Khuzaimah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 3 Hijriah, dan Zainab bintu Jahshin dinikahi sekitar tahun 5 Hijriah. Kita mulai dari Zainab bintu Jahshin, Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Dikenal dengan Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah. Al-Hilaliyah karena dia nasabnya kembali kepada yaitu Khuzaimah bin Al-Harith bin Abdullah bin Amr bin Abdi Manaf bin Hilal. Maka dikenal dengan Zainab bintu Khuzaimah. Khuzaimah itu nama ayahnya. Al-Hilaliyah. Ketemu dengan Nabi SAW di Mudhar. Jadi ketemu dengan nasab Nabi agak jauh, yaitu di Mudhar. Ya. Dia memiliki banyak saudara-saudara. Ya. Di antaranya saudara-saudara seibu. Ya. Saudara-saudara seibu. Ada juga saudara-saudara seayah. Adapun saudara-saudara seayah dan seibu, saudara kandung ya, atau di sini disebutkan saudara-saudaranya, dia punya ibu namanya Hind bintu Auf. Hind bintu Auf ini ibunya Zainab bintu Khuzaimah, punya putri-putri yang terkenal. Di antaranya Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith istri Nabi yang lain ya. Dan ternyata dia adalah saudari seibu dari Zainab bintu Khuzaimah. Tapi Rasulullah SAW menikahi Maimunah setelah wafatnya siapa? Zainab. Setelah wafatnya Zainab bintu Khuzaimah. Kemudian dia punya juga saudara Hind bintu Auf ini punya putri juga namanya Asma bintu Umais. Asma bintu Umais terkenal. Dia pernah menjadi istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian ketika Ja'far meninggal dinikahi oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meninggal dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini namanya Asma binti Umais sama. Satu ibunya Hind bintu Utbah. Hind bintu Auf. Ini ibunya siapa? Zainab. Kemudian juga di antara saudarinya Zainab, Salma binti Umais. Salma binti Umais adalah istrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian juga di antara saudarinya Zainab bintu Khuzaimah adalah Ummul Fadl. Lubabah Al-Kubra bintul Harith, yaitu Ummul Fadl ni istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, istrinya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan punya anak di antaranya Fadl bin Abbas. Kemudian juga
dia punya saudari perempuan namanya Lubabah As-Sughra bintul Harith, ibunya Khalid ibn Walid. Ibunya Khalid ibn Walid. Jadi maksud saya Zainab bintu Khuzaimah ini punya saudari-saudari yang orang-orang hebat. Maimunah bin Harith istrinya Nabi. Yang dinikahi oleh Nabi setelah wafatnya siapa? Zainab. Kemudian tadi siapa? Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar, istrinya Ja'far, istrinya Ali. Salma binti Umais, istrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ummul Fadl, istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Lubabah, ibunya Khalid ibn Walid, yaitu istrinya Al-Walid ibn Mughirah. Ya. Jadi dia memiliki saudara-saudari yang terkenal di kalangan kaum muslimin. Taib, adapun Zainab bintu Khuzaimah, beliau ini dikenal dengan Ummul Masakin. Gelarnya adalah Ummul Masakin, yaitu ibundanya orang-orang miskin. Kenapa? Karena beliau punya perhatian untuk membantu janda-janda dan juga anak-anak yatim. Hidupnya disibukkan dengan membantu orang-orang miskin. Bahkan dikatakan dikenal sejak zaman jahiliyah gelar tersebut. Dan itu dibawa apalagi setelah beliau masuk Islam. Apalagi setelah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sibuk untuk ngurusi anak-anak yatim, menghabiskan umur beliau untuk ngurusi para janda, orang-orang susah. Sehingga tentu banyak wanita yang memperhatikan orang-orang susah, tetapi saking besarnya perhatian beliau terhadap orang miskin, para janda, anak-anak yatim, sehingga beliau diberi gelar dengan Ummul Masakin. Masakin maksudnya jamak dari miskin. Ibundanya orang-orang miskin. Tidaklah beliau diberi gelar demikian kecuali perhatiannya besar terhadap orang-orang miskin. Beliau dahulu adalah bersuamikan seorang yang para ulama khilaf siapa suami beliau sebelum dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan beliau pertama menikah dengan Tufail ibn al-Harith ibn al-Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi Tufail bin Harith, Tufail bin Harith bin al-Muttalib. Kemudian dicerai. Setelah itu dia menikah dengan, ada yang mengatakan Abidah bin al-Harith bin Abdul Muttalib. Ada yang mengatakan menikah dengan Abdullah bin Jahshin. Jadi di antara suaminya yang dipersiskan oleh para ulama, yang pertama ada yang mengatakan suaminya sebelum dinikahi oleh Nabi adalah Ubaidah ibn al-Harith. Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttalib, atau beliau ini wafat ketika perang Badar. Ketika perang Badar kemudian beliau wafat, maka menjandalah Zainab bintu Khuzaimah. Pendapat lain mengatakan suaminya sebelum dinikahi oleh Nabi adalah Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin yang wafat dalam perang Uhud. Saya akan bacakan bagaimana wafat suaminya ini. Ada yang mengatakan ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya Zainab bintu Khuzaimah sebelum dinikahi oleh Nabi dia adalah istri dari Abdullah bin Jahshin. Siapa Abdullah bin Jahshin? Abdullah bin Jahshin ini saudaranya Zainab bintu Jahshin, istri Nabi yang akan kita bahas setelah ini. Tapi disebutkan dalam kisah ya, ketika perang Uhud, maka berkumpullah Abdullah bin Jahshin dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika terjadi perang Uhud. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat terkenal yang dijanji masuk surga. Dia berdoa, Allahumma idza laqitul aduwa ghadan, kata dia, ya Allah, jika aku bertemu dengan musuh esok hari, falakkini rajulan syadidan ba'suhu, maka mudahkanlah aku bertemu dengan musuh yang kuat hantamannya, syadidan ghadabuhu, yang sangat keras kemarahannya. Aku ingin ketemu musuh seperti itu dalam perang Uhud. Fa'aqtuluhu fika wa akhudhu salabahu. Lantas aku berperang dan aku kalahkan dia dan aku bunuh dia dan aku ambil barang-barang miliknya. Fa'ammana Abdullah bin Jahshin, maka Abdullah bin Jahshin mengatakan amin. Taib Sa'ad bin Waqqas berdoa supaya ketemu musuh dan dia menang. Sekarang gantian Abdullah bin Jahshin yang berdoa. Bagaimana doanya? Dia berdoa beda. Dia mengatakan, Allahumma urzuqni ghadan rajulan syadidan ghadabuhu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku besok musuh seorang lelaki yang sangat keras kemarahannya. Uqatiluhu fika,
aku berperang melawan dia karena engkau, wa yuqatiluni, dan dia pun memerangiku. Fa idza qatalani ya'khudhuni fayujaddi anfi wa udhuni, dan biarkanlah aku mati di tangannya. Biarkanlah aku mati di tangannya. Kalau dia sudah bunuh aku dalam perang tersebut, dalam perang Uhud, maka dia mengambil jasadku, lantas dia memotong hidungku dan memotong telingaku. Fa idza laqituka, nanti pada hari kiamat jika aku dibangkitkan di hadapan engkau ya Allah, maka qulta, engkau akan bertanya kepadaku, ya Abdullah, fima juddi'a anfuka wa udhunak, kenapa dipotong telingamu dan hidungmu? Fa aqulu fika wa fi rasulik, aku akan menjawab, aku dipotong telingaku dan hidungku karena berjuang di jalanmu dan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa yaqul sadaqta. Ya. Qala Sa'ad, kanat da'watu Abdullah khairan min da'wati. Maka Sa'ad bin Waqqas mengomentari kisah mereka berdua, kata dia, doanya Abdullah bin Jahshin lebih bagus daripada doaku. Falaqad ra'aitu akhiran nahar, ketika akhir hari, di sore hari setelah perang Uhud, wa inna anfahu wa udhunahu mu'allaqani fi khaitin, aku lihat hidungnya dan telinganya terpotong dan digantung di sebuah tali. Jadi doa dia dikabulkan. Inilah suaminya siapa? Zainab bintu Khuzaimah, yang ketika dalam perang Uhud tidak berangan-angan untuk menang, tapi ingin menang di akhirat, yaitu ingin mati apa? Syahid. Dan ingin mati syahid dengan kondisi hidung dipotong, telinga dipotong, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu dia dikenal dengan Abdullah bin Jahshin al-Mujadda, yaitu seorang yang dipotong-potong tubuhnya. Dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Meninggallah suaminya Abdullah bin Jahshin, maka jadilah Zainab bintu Khuzaimah menjanda ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menikahi Zainab bintu Jahshin, ya. Rasulullah SAW menikahi Zainab bintu Jahshin, ya. Dan ini diantara, kalau kita baca tentang sirah Nabi SAW, kebanyakan wanita yang dinikahi oleh Nabi SAW adalah para janda. Dan biasanya ada untuk menghibur mereka, untuk bermuasat, yaitu menghilangkan kehidupan mereka yang penuh dengan kesedihan. Contohnya Hafsah juga janda, suaminya meninggal dinikahi oleh Nabi SAW. Dan demikian contohnya Zainab bintu Khuzaimah juga dinikahi oleh Nabi SAW. Contoh juga misalnya Ummu Salamah, suaminya meninggal, maka Nabi SAW segera menikahi. Contoh lagi misalnya Ramlah, Ummu Habibah, suaminya meninggal dalam safar di Habasyah, maka dinikahi oleh Nabi SAW. Ini diantara sebab-sebab kenapa Nabi menikahi mereka. Di antaranya juga untuk mendekatkan, mempererat hubungan kekeluargaan, seperti Nabi menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala, satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Nabi, itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan karena bapaknya adalah teman dekat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga Hafsah, bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya ketika suami Hafsah meninggal, kemudian Umar menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar karena ingin kedekatan, dia tawarkan kepada temannya. Terus Abu Bakar tidak jawab, dia tawarkan ke Utsman juga tidak jawab. Ternyata Rasulullah sudah nyebut ingin menikahi siapa? Hafsah. Jadi sebab-sebab Nabi menikah di antaranya ada maslahat-maslahat yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi menikah dengan Ummu Habibah, selain dia adalah janda, bapaknya juga adalah Abu Sufyan. Nabi ingin mengambil hati apa? Bapaknya, yang ketika itu Abu Sufyan adalah pemimpin orang-orang Quraisy. Tidak benar perkataan orang-orang orientalis yang mengatakan Nabi hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Kalau Nabi mengikuti hawa nafsu, Nabi akan mencari wanita tercantik dan gadis-gadis seluruhnya. Buktinya ketika Jabir bin Abdullah menikah dengan janda, Rasulullah SAW tanya, kenapa kau tidak menikahi gadis? Rasulullah sendiri mengomentasi dia untuk menikahi apa? Gadis. Tapi Nabi sendiri menikahi para janda. Kalau seandainya sebagaimana tuduhan orang-orang kafir Nabi mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menikahi wanita gadis semuanya. Adapun jumlah istri Nabi banyak, maka sudah didahului oleh nabi-nabi sebelumnya. Dalam Bible disebutkan Ibrahim alaihissalam punya istri 3. Kemudian Sulaiman alaihissalam punya istri sampai ratusan. Ya. Jadi bukanlah hal yang baru bagi seorang nabi, dan Nabi diberi kekuatan dalam hal kekuatan hubungan ya, intim dengan kekuatan yang besar oleh Allah Subhanahu
wa taala. Tapi intinya Zainab bintu Khuzaimah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dia mulia menjadi ummul mukminin, Dan kita tahu dalam hadis disebutkan bahwasanya istri Nabi di dunia akan menjadi istri Nabi di mana? Di surga. Istri Nabi di dunia akan menjadi istri Nabi di surga. Maka dengan demikian naiklah derajat Zainab bintu Khuzaimah. Dan sebelum menjadi milik seorang suami yang sangat mulia, Abdullah bin Jahshin, dan Allah gantikan dengan suami yang lebih baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Zainab bintu Khuzaimah hidup tidak lama ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah istri keempat. Pertama Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah, kemudian Saudah, atau Saudah kemudian Aisyah. Tapi akad Aisyah dulu. Baru kemudian Rasulullah menikah dengan Saudah, baru kemudian Rasulullah SAW tinggal bersama Aisyah. Tapi secara akad Khadijah, terus Aisyah, terus siapa? Saudah, kemudian Hafsah, dia yang kelima berarti. Zainab bintu Khuzaimah. Yang pertama siapa tadi? Khadijah. Yang kedua Aisyah. Yang ketiga Saudah. Yang keempat Hafsah. Yang kelima Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Khilaf di kalangan para ulama, berapa lama Zainab bintu Khuzaimah berumah tangga bersama Nabi SAW sebelum meninggal dunia. Ada yang mengatakan beliau hidup bersama Nabi cuma sekitar 3 bulan atau 2 bulan. Pendapat yang paling panjang mengatakan beliau wafat pada tahun keempat Hijriah, Rabiul Awal, sehingga umur beliau berumah tangga dengan Nabi sekitar 8 bulan. Dari sisi inilah kisah tentang Zainab bintu Khuzaimah tidak banyak. Karena hidup beliau bersama Nabi berumah tangga cuma sebentar. Ya. Cuma tidak disebutkan bahwasanya, sebagian ulama mengambil faedah, tidak disebutkan ada kisah kecemburuan sama sekali dari Zainab bintu Khuzaimah terhadap istri-istri Nabi yang lain. Kata mereka sebabnya karena dia sibuk beribadah kepada Allah. Sibuk beribadah, sibuk ngurusin anak yatim, sibuk ngurusin para janda, dan tentunya Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha ketika mengurusin para janda, dia benar-benar menjiwai karena dia sendiri pernah menjanda. Dia sendiri pernah menjanda. Maka dia menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, untuk mengurusi anak-anak yatim, dan juga untuk mengurusi para janda, sehingga tidak diriwayatkan ada kecemburuan yang timbul dari diri beliau terhadap istri-istri Nabi yang sebelumnya. Padahal beliau adalah istri yang kelima. Makanya kalau seorang wanita dipoligami, supaya tidak terlalu cemburu, sibuk ngurusin yang lain. Ngurus anak yatim, ngurus berbuat salehan, banyak ibadah, sehingga kecemburuannya akan berkurang. Jangan terlalu ngurus madunya. Ya, sekedar pemberitahuan. Jangan terus ngurus madunya. Kalau terus ngurus madu, cemburuan terus, tidak berhenti-berhenti. Tapi ketika Zainab bintu Khuzaimah sibuk ngurusi anak yatim, sibuk ngurusi orang miskin, maka dia tidak terlalu cemburu kepada yang lain karena dia punya kesibukan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara keistimewaan Zainab, dialah satu-satunya istri yang disolatkan oleh Nabi solat mayat. Kenapa bisa demikian? Karena yang istri Nabi yang meninggal di zaman hidupnya Nabi cuma 2, Khadijah sama Zainab. Yang lain semuanya meninggal setelah wafatnya Rasulullah. Ya. Kalau kita bilang anak-anak Nabi semua meninggal di zaman Nabi kecuali Fatimah, paham? Saya ulangi, anak-anak Nabi semua meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali siapa? Fatimah. Sebaliknya istri-istri Nabi semuanya meninggal setelah wafatnya Nabi, kecuali 2 orang. Khadijah sama siapa? Zainab bintu Khuzaimah. Hanya saja Khadijah ketika wafat belum ada syariat salat janazah. Karena wafatnya di Mekah. Wafatnya di Mekah belum ada syariat salat janazah. Beda dengan Zainab bintu Khuzaimah, sudah ada syariat salat janazah. Maka di antara keistimewaan Zainab bintu Khuzaimah, dialah salah satunya istri Nabi yang disolatkan mayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian selesailah kisah tentang Zainab bintu Khuzaimah. Faedah yang bisa kita ambil, ibu-ibu jangan terlalu sibuk dengan medsos. Sibuklah dengan ibadah, ngurusi anak yatim, kegiatan sosial, cari pahala ya. Kegiatan sosial bukan media sosial ya. Sibuk dengan kegiatan sosial bukan media
sosial sehingga waktu tidak terbuang-buang, kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Disebutkan Zainab bintu Khuzaimah wafat sekitar umur 30-an. Umur 30 tahunan, masih sangat muda. Tapi waktu yang singkat tersebut beliau isi dengan banyak amal soleh. Maka pelajaran bagi ibu-ibu yang umurnya sudah 50, apalagi nenek-nenek 60 ya. Maka hendaknya kita semua untuk introspeksi diri. Sudahkah umur kita manfaatkan untuk yang terbaik sebagai bekal kita bertemu dengan Allah atau tidak? Tapi selesai ibu-ibu kita dari Zainab bintu Khuzaimah. Sekarang kita lanjut kepada Zainab bintu Jahshin. Baik, Zainab bintu Jahshin ya. Dia adalah anak atau putri dari tante Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Kalau Nabi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi SAW. Bapaknya Nabi Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Zainab binti Jahshin, bapaknya Jahshin. Ibunya siapa? Umaymah bintu Abdul Muttalib. Berarti dia sepupunya siapa? Nabi. Ya. Karena Umaymah dan Abdullah saudara. Ya, oleh karenanya Nabi SAW bersepupuan dengan Zainab bintu Jahshin. Ya. Adapun bapaknya maka namanya Jahsh bin Ribab bin Ya'mur dan seterusnya hingga bin Asad bin Khuzaimah. Makanya disebut dengan Zainab al-Asadiyah. Zainab al-Asadiyah. Bertemu dengan Nabi SAW pada Khuzaimah. Pada kakek Nabi yang bernama Khuzaimah. Ya, Zainab al-Asadiyah. Bagaimana kisah Zainab? Adapun umur beliau, yaitu beliau lahir kurang lebih 32 sebelum Hijriyah. 32 Hijriah dan wafat sekitar tahun 20 Hijriah. Jadi ketika wafat usia beliau sekitar berapa? 52. Rasulullah wafat 11 Hijriah, beliau wafat tahun 20 Hijriah. Dan dia adalah istri Nabi yang pertama wafat setelah wafatnya Nabi SAW. Istri Nabi yang pertama wafat setelah wafatnya Nabi SAW. Di antara keistimewaan Zainab ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda kepada istri-istrinya. Istrinya 9 orang kata Nabi, asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Yang pertama kali akan menyusulku meninggal, wahai istri-istriku, adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Jadi dia bilang sama istrinya 9 orang, nanti yang pertama kali menyusulku, kata Nabi, yang paling panjang apa? Tangannya. Qalat, maka dikatakan fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan. Maka istri-istri Nabi pun mulai ukur-ukuran panjang tangan. Mana yang paling panjang tangannya? Ukur-ukur. Ternyata yang paling panjang tangannya Saudah. Yang paling panjang tangannya apa? Saudah. Ternyata yang meninggal duluan bukan Saudah. Yang ternyata meninggal duluan siapa?
Zainab. Padahal tangannya tidak paling panjang, ternyata maksud Rasulullah yang paling panjang tangannya yang paling banyak berinfak. Yang paling banyak berinfak. Kalau kita tangan panjang suka mencuri. Kalau dalam bahasa Arab tangan panjang suka berinfak. Fakanat atwalana yadan Zainab. Yang paling panjang tangannya yang paling suka berinfak adalah Zainab. Li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaq, karena dia adalah wanita yang suka beramal saleh dengan tangannya, mungkin sering berzikir dan suka bersedekah. Dialah istri Nabi yang pertama kali menyusul Nabi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita simpulkan tadi, yang istri Nabi meninggal di zaman hidupnya Nabi ada berapa? 2. Khadijah sama siapa? Zainab bintu Khuzaimah. Istri yang pertama kali meninggal setelah wafatnya Nabi siapa? Zainab bintu Jahshin. Ini di antara keistimewaan Zainab. Di antara keistimewaan Zainab yang lain disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ketika terjadi hadisatul ifk sekitar tahun 5 Hijriah, ketika pulang dari Ghazwatul Muraisi, maka Aisyah dituduh berzina dengan seorang namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Maka waktu terjadi heboh besar. Sampai ada sebagian sahabat yang terprovokasi ikut-ikut menuduh Aisyah berzina. Di antara 3 orang tersebut, ya, yaitu Mistah, Hasan bin Thabit, yang satunya Hamnah bintu Jahshin. Hamnah itu saudarinya siapa? Zainab. Dia ikut menuduh Aisyah karena dia membela saudarinya. Karena Aisyah kan madunya siapa? Zainab. Jadi dia ikut-ikutan, terprovokasi. Orang-orang dengan propaganda orang-orang munafik sehingga ikut menuduh Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, dan mereka didera oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Hamnah terprovokasi membela Zainab, Zainab sendiri tidak terprovokasi. Ini ada madunya dituduh macam-macam, dia tenang aja. Bahkan dia bela Aisyah. Ini dituturkan oleh Aisyah. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar isu Aisyah berzina, Rasulullah bingung, Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Sampai sebulan Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW datang ke sebagian orang minta pendapat. Seperti datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, bagaimana? Ya Ali, bagaimana dengan Aisyah? Ali jawab dengan sederhana. Ya, Allah tidak menyusahkan engkau. Wanita banyak ya. Artinya seandainya terjadi perceraian pun enggak ada masalah. Ya. Aisyah, maksudnya Ali bin Abi Thalib tidak ingin Nabi terlalu sedih. Tenang aja, masih biasa aja. Artinya agar Rasulullah tenang. Akhirnya Rasulullah tanya kepada Zainab. Wahai Zainab, bagaimana menurutmu Aisyah? Ini kan saatnya madu mencela madu yang lain, ya enggak? Coba kalau ibu-ibu, oh iya. Iya, memang itu satunya kayak begitu memang. Memang baru tahu ya, sekarang baru diungkapkan. Tapi lihat Zainab ternyata tidak. Ketika Rasulullah SAW bertanya, Ya Zainabu, ma alimti ma ra'ait. Ya. Apa yang kau ketahui dari apa yang kau lihat dari Aisyah? Bagaimana menurutmu? Rasulullah minta pendapat. Maka faqalat, Zainab berkata, Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Ya Rasulullah, aku menjaga pendengaranku dan menjaga penglihatanku. Tidak ingin lihat macam-macam, tidak ingin mendengar isu macam-macam. Wallahi ma alimtu alaiha illa khairan. Aku tidak mengetahui dari Aisyah kecuali kebaikan. Subhanallah. Dia ngomong begitu kepada Aisyah, madunya sendiri, wanita yang paling dicintai oleh Nabi. Kalau dia mau cemburu, maka cemburu kepada Aisyah. Wanita yang pantas untuk dicemburui. Itu pun dia mengatakan, dia bela Aisyah, ma alimtu alaiha illa khaira. Aku tidak mengetahui dari dia kecuali kebaikan. Maka ibu-ibu yang dipoligami, jadilah seperti siapa? Zainab bintu Jahsy. Kalau yang belum dipoligami, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena poligami adalah ujian hidup. Tidak semua orang mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Yang mampu, alhamdulillah, akan dapat pahala yang besar sebagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah mengakui tentang Zainab. Apa perkataan Aisyah? Wahiyallati kanat tusamini minhunna. Dialah satu-satunya wanita yang menyaingiku dalam kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil manzilah. Kata Aisyah,
wa hiya allati kanat tusamini minhunna fil manzilah. Dialah wanita di antara istri Nabi yang lain yang menyayangiku, yang menyamaiku dalam kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab ini wanita spesial. Bagaimana kisah menikahnya Zainab dengan Nabi? Kisahnya menakjubkan. Kisahnya menakjubkan. Baik, kita bacakan. Allah turunkan ayat jadi Nabi sudah kenal Zainab atau tidak? Sudah kenal dari dulu enggak? Sudah kenal. Dia sepupunya. Mamanya Zainab, bibinya Nabi, tantenya Nabi, Umaymah. Dia kenal Zainab dari dulu. Dengan akhlaknya, kenal tentang kecantikannya dan semua Nabi sudah tahu. Tapi subhanallah, Nabi ini dulu punya anak angkat namanya Zaid bin al-Harithah. Zaid bin al-Harithah ini ditangkap oleh orang, kemudian dijadikan budak. Dia asalnya lelaki merdeka. Kemudian dia ditangkap, kemudian dijual belikan jadi budak. Akhirnya Zaid bin al-Harithah dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakim bin Hizam kafir, dia masih kafir. Dia masuk Islam belakangan. Dia beli budak namanya Zaid bin Harithah, kemudian dia hadiahkan kepada bibinya Khadijah. Jadilah Zaid bin Harithah bibinya siapa? Budaknya siapa? Khadijah. Kemudian Rasulullah menikah dengan Khadijah, punya anak perempuan semua. Laki-laki meninggal. Laki-laki Abdullah meninggal, Qasim meninggal, Abdullah meninggal. Tinggal putri-putri 4 orang. Siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, siapa? Fatimah. Ya, Fatimah. Saya lupa, Nabi juga punya anak namanya siapa? Zainab. Zainab banyak rupanya. Zainab. Baik. Maka Khadijah memberi hadiah Zaid bin Harithah kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi merdekakan Zaid, maka setelah itu dia tabannahu, maka jadilah Zaid anak angkat Nabi. Maka terkenallah ketika itu Zaid namanya bukan Zaid bin Harithah, namanya Zaid bin Muhammad. Orang semua memanggil Zaid bin Muhammad. Karena itu ketika itu tersebar tradisi boleh ngangkat anak. Ketika ngangkat anak, maka anak tersebut dinisbahkan kepada bapak angkat. Sempat berjalan ketika itu. Siapa yang diangkat anak, maka anak tersebut dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Maka terkenallah Zaid bin Muhammad. Sampai ketika Harith al-Harithah, bapak aslinya datang, minta Zaid kembali kepada dia, kata Nabi terserah, tanyakan sama dia mau ikut siapa. Ternyata Zaid memilih ikut Nabi Muhammad SAW meninggalkan bapak aslinya. Karena dia mendapati bagaimana baiknya Nabi SAW. Terkenalah nama Zaid bin Harithah. Dan dia budak. Dimerdekakan oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW sayang sama Zaid. Maka Rasulullah SAW menikahkan Zaid dengan Zainab bintu Jahshin. Maka Rasulullah SAW datang kepada saudaranya Zainab binti Jahshin, dia mengatakan Abdullah bin Jahshin, kakaknya, maka dia melamar Zainab bintu Jahshin. Ini suatu tawaran yang sangat berat. Kenapa? Zainab binti Jahshin dari keluarga terkenal, dari bapaknya, ibunya orang Arab terkenal, punya nasab yang besar, Quraisy. Ibunya adalah bibinya Nabi SAW, putri dari Abdul Muttalib, penguasa kota Makkah. Kemudian menikah dengan bekas budak, suatu yang tidak menyenangkan ketika itu di adat tersebut. Kemudian datanglah lamaran, Nabi melamarkan buat putranya, nikahin putra angkatku, siapa? Zaid bin Harithah. Ketika itu goyang juga ya antara Abdullah bin Jahshin dengan Zainab. Maka Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut, tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin dan juga wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain. Maka ketika itu Abdullah bin Jahshin dan Zainab bin Jahshin tunduk. Ini perintah Rasulullah.
Akhirnya dia terima menikah dengan Zaid bin Harithah. Jadilah Zainab binti Jahsyin dari keluarga yang hebat nasabnya menikah dengan bekas budak. Makanya sebagian ulama mengambil pendapat bahwasanya dalam pernikahan yang diperhatikan adalah agama. Bukan beda nasab. Beda nasab bukan penghalang untuk apa? Pernikahan ya. Meskipun tentunya ada kriteria lain yang harus diperhatikan, yaitu misalnya tapi dia bukan syarat nikah. Seperti mungkin dari kota atau mungkin strata ekonomi. Ini semua bukan syarat nikah, tetapi terkadang harus diperhatikan demi keserasian. Tapi dia bukan syarat nikah. Kalau bisa serasi antara si miskin dengan si kaya, enggak ada masalah. Tapi belum tentu bisa serasi. Bisa jadi pola hidup yang berbeda, ya. Tapi dia bukan syarat nikah. Syarat nikah tidak dikaitkan harus satu strata dalam satu apa? Nasab. Oleh karenanya Zaid yang bekas budak menikah dengan Zainab bintu apa? Jahsyin. Maka di antara perkataan yang parah yang tersebar di YouTube sempat saya nonton, ada yang mengatakan, siapa lelaki mana yang bukan syarif keturunan Nabi menikah dengan syarifah keturunan Nabi, maka tidak sah, tidak boleh, tidak akan dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan batil ya. Perkataan batil ya. Ini tidak benar, tidak pernah diajarkan oleh Islam ya. Tidak pernah diajarkan oleh Islam ya. Kaitan dengan ini, maka Al-Qurtubi berkata, wa fi hadhil ayat dalilun ala nas bal nassun fi anna al-kafa'ah la tu'tabaru fil ahsab wa innama tu'tabaru fil adyan. Ayat ini merupakan dalil, bahkan nas yang secara tegas menjelaskan bahwa al-kafa'ah kesetaraan dalam nasab bukan merupakan hal yang dianggap dalam pernikahan. Tetapi yang diperhatikan adalah kesamaan dalam agama. Jadi nasab beda tidak jadi masalah. Oleh karenanya bisa jadi yang di luar Ahlul Bait menikah dengan Ahlul Bait. Contohnya siapa? Contohnya Utsman bin Affan bukan Ahlul Bait. Dia Quraisy tapi bukan Ahlul Bait. Dia menikah dengan Ahlul Bait. Siapa? Dengan Ruqayyah putri Nabi. Setelah Ruqayyah meninggal, menikah lagi dengan Ummu Kulsum, putri Nabi juga. Bahkan meninggal juga. Akhir Rasulullah mengatakan, kalau saya punya putri yang ketiga yang belum nikah, saya akan nikahkan dengan Utsman. Dan Utsman bukan Ahlul Bait. Contoh lagi misalnya siapa? Misalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kulsum bintu Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Punya anak-anak Ahlul Bait, di antaranya Hasan, Husain. Di antaranya punya putri namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum dinikahi oleh Umar. Namun kemudian punya anak namanya Zaid bin Umar, namun akhirnya meninggal dua-duanya. Tapi Umar bukan Ahlul Bait, menikah dengan apa? Ahlul Bait. Jadi enggak ada masalah ya. Taib. Menikahlah Zainab bintu Jahsyin dengan siapa? Zaid bin Harithah. Apakah langgeng kehidupan rumah tangga mereka? Ternyata tidak. Sekitar 1 tahun kurang lebih, maka hidup mereka ternyata tidak mesra. Zaid bin Harithah pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istriku begini. Ketika itu Allah sudah kabarkan kepada Nabi bahwasanya Allah punya rencana. Ternyata Zainab binti Jahsyin ini akan dicerai oleh Zaid bin Harithah dan selanjutnya akan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat apa Nabi menikahi Zainab binti Jahsyin? Untuk menghilangkan tradisi yang sedang tersebar, barang siapa yang punya anak angkat tersebut dinisbahkan kepada bapaknya, Zaid bin Muhammad. Nah, kalau Zaid bin Muhammad, seakan-akan kalau Zaid punya bekas istri tidak boleh dinikahi oleh bapaknya. Kalau anak kandung misalnya, anak kandung kita laki-laki nikah dengan perempuan. Perempuan tersebut menjadi mahram kita enggak? Selama-lamanya meskipun cerai. Meskipun apa? Cerai. Selama-lamanya mahram kita, mahram mertuanya. Ya. Beda kalau ini anak angkat. Anak angkat bukan nasab kita. Kalau ini menikah dengan wanita, dicerai kita boleh nikah. Ya. Maka Allah menyuruh Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsyin untuk benar-benar menghilangkan tradisi anak angkat. Bosnya benar-benar Zaid ini bukan putranya Muhammad. Buktinya apa? Buktinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menikah dengan bekas istrinya. Itu tujuan. Jadi cara menghilangkan tradisi terkadang ekstrim.
oleh Nabi SAW. Contoh, seperti Aisyah berkata, orang-orang tidak mau menikah pada bulan Syawal. Kata mereka, siapa yang menikah pada bulan Syawal nanti ributlah, enggak cocoklah, suami enggak cintalah. Nabi nikah sama Aisyah bulan Syawal. Jadi ekstrim, Nabi lawan tradisi untuk menghilangkan khurafat yang ada. Contoh lagi, misalnya terjadi khurafat di zaman Nabi, tidak bagus kalau umrah pada bulan Zulqa'dah. Ternyata Nabi umrah di bulan apa? Zulqa'dah. Padahal dan seluruh umrah Nabi pun bulan Zulqa'dah. Nabi melawan keekstriman yang terjadi untuk menghilangkan itu semua. Ya. Seperti ketika orang-orang meyakini jimat-jimat pada onta-onta, Nabi suruh putuskan seluruh jimat yang dipasang di onta-onta. Ini di antara cara Nabi. Di antaranya ketika orang-orang Arab, tradisi susah dirubah, enggak gampang. Bosnya anak angkat dinisbahkan kepada bapak angkatnya, Zaid bin Muhammad. Supaya menghilangkan tradisi secara total, maka Nabi menikah dengan bekas istrinya supaya hilang sama sekali tradisi anak angkat. Itu di antara faedah. Subhanallah, akhirnya Zaid hidup selama setahun dan dia pun sedih, tidak cocok dengan Zainab, maka dia mengadu kepada Nabi. Dan Nabi sudah ada kabar dari Allah. Allah kabarkan kepada Nabi bahwasanya kau akan menikahi Zainab. Cuma Nabi enggak enak ngomong sama Zaid. Maka Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Surat Al-Ahzab. Kata Allah, "Wa idz taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujak." Ketika kau wahai Muhammad berkata kepada orang yang engkau beri karunia kepadanya, yang Allah beri karunia kepadanya dan engkau beri karunia kepadanya, itu maksudnya Zaid. Ketika kau berbicara kepada Zaid yang sedang mengadukan istrinya kepadamu, mengadukan Zainab binti Jahsyin kepadamu, yang mengadukan Zainab binti Jahsyin kepadamu. Tapi perhatikan di sini, Zaid mendapat nikmat dari Allah, yaitu dia masuk Islam. Allah berikan dia nikmat sehingga masuk Islam. Dan Zaid mendapat nikmat dari Nabi Muhammad karena dimerdekakan oleh siapa? Nabi. Yang memerdekakan dia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengadukan tentang istrinya Zainab, Nabi berkata, "Amsik alaika zaujak." Tahan istrimu, jangan kau ceraikan. Nabi suruh sabar. Jadi Zaid pingin cerai, tapi kata Nabi apa? Sabar. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdih. Kata Allah menegur Nabi, sementara kau menyembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan ungkapkan, yaitu kau sudah tahu Zainab bakalan dicerai dan kau akan menikahinya, tapi Nabi enggak mau ngomong sama Zaid. Nabi bilang tahan. Padahal Nabi tahu ini bagaimanapun nanti akan dicerai. Wa takhshan nas, dan kau takut omongan orang, kata Allah. Kau takut orang nanti ngomong, masa Muhammad nikah sama bekas istri anak angkatnya. Wallahu ahaqqu an takhsha. Allah tegur. Allah lebih utama untuk kau takuti. Jadi cuekin aja perkataan orang. Jadi Allah ngajari Nabi untuk merubah tradisi masyarakat, dan melawan tradisi enggak mudah. Maka Nabi harusnya bilang, ya udah cerai aja. Harusnya Nabi bilang begitu. Tapi karena enggak enak sama Zaid, enggak enak sama orang, Nabi bilang sabar. Tahan istrimu. Maka Allah tegur. Kata Allah, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kau menyembunyikan apa yang ada dalam dirimu dan Allah akan mengungkapkan itu semua, dan kau khawatir kepada manusia sementara Allah lebih hendaknya kau takutkan. Falamma qadha Zaidun minha wa tara, akhirnya Zaid tidak kuat, dia pun menceraikan siapa? Zainab. Setelah Zainab cerai, masa iddahnya habis, kata Allah, zawwajnakaha, kami pun nikahkan engkau dengan Zainab. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim. Fi azwaji adiyahim idza qadha minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Agar kalau terjadi kasus yang sama, tidak mengapa menikah dengan bekas istri anak angkat, karena anak angkat bukan anak nasab, maka istrinya pun bukan mahram, mahram, dan anak angkat juga bukan mahram kalau beda jenis ya, beda ya. Taib. Akhirnya selesai masa iddah Zainab. Imam Muslim meriwayatkan Allah kasih ujian lagi kepada Zaid. Nabi bilang, Zaid, lamarkan aku untuk Zainab. Jadi
Lamarkan aku untuk apa? Zainab. Ini perintah Allah. Perintah Allah. Allah yang suruh kan? Allah yang suruh. Makanya Allah mengatakan zawwajnaka, kami nikahkan engkau dengan apa? Zainab. Ini berat bagi Zaid. Kata Zaid cerita, dia cerita. Lamma qadat iddatu Zainab, atau setelah selesai iddahnya Zainab, masa iddah, qala Rasulullah sallallahu li Zaid, fadhkurha alayya. Wahai Zaid, lamarkan aku Zainab untukku. Fantalaqa Zaidun. Ini maka Zaid pun berjalan menuju bekas istrinya, mantannya. Hatta ataha wa hiya tukhammiru ajinaha. Kemudian Zaid datang menemui Zainab sementara Zainab binti Jahsin sedang meragi adonan roti. Qala falamma ra'aituha, kata Zaid, dia cerita, tatkala aku melihat Zainab azumat fi sadri, aku merasa dia wanita yang besar di dadaku karena akan dinikahi oleh siapa? Nabi. Ini bekas istri tapi beda ini. Hatta ma astati an anzura ilaiha, sehingga aku tidak mampu melihatnya. Aku tidak mampu lihat Zainab karena dia bakalan jadi istri siapa? Nabi. Karena Zaid mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallam dzakaraha, karena Rasulullah sallam sudah sebut-sebut dia ingin dilamar. Fawallaituha, maka aku pun balik badan. Jadi bicara sambil Zainab di belakang sambil balik badan. Wa naqastu ala aqibi, dan aku pun mundur. Subhanallah. Mundur balik, tidak berani berhadapan langsung dengan Zainab. Faqultu, aku berkata, nyampaikan lamaran Nabi. Ya Zainab, arsala Rasulullah sallam yadhkuruki. Aku utusan Rasulullah ngelamar kamu. Mantan ini. Apa jawaban Zainab? Zainab tidak loncat-loncat gembira, enggak. Dia mengatakan, ma ana bisani atin syai'an hatta uamira rabbi. Aku tidak akan menjawab sampai aku istikharah. Faqamat ila masjidiha. Segera dia, ini perintah Nabi. Dia sudah taat sama Nabi pertama, nikah sama siapa? Zaid. Perintah berikutnya dia tinggal jalan. Maka dia pun pergi ke musholanya, kemudian dia pun salat. Wa nazalal Qur'an, maka turun firman Allah, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Allah langsung nikahkan, tidak perlu lewat walinya. Allah langsung mengatakan dalam surat Al-Ahzab, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Rasulullah SAW datang, langsung masuk temui Zainab tanpa minta izin. Sudah jadi istri langsung. Karena yang nikahkan siapa? Allah, ya. Makanya Zainab kadang dia bangga di hadapan istri-istrinya Nabi yang lain, dia berkata, zawwajakunna ahalikunna, yang menikahkan kalian adalah wali-wali kalian, wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Adapun aku dinikahkan oleh Allah di atas langit yang 7. Ini kelebihan apa? Zainab bintu Jahsyin. Subhanallah, akhirnya Rasulullah SAW bikin walimah dengan pernikahan dengan Zainab. Kita ambil faedah bahwasanya terkadang sebagaimana kaidah mengatakan dalam Al-Qur'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu namun lebih baik bagimu. Contohnya apa? Zainab menikah dengan Zaid. Dia suka atau enggak suka asalnya? Enggak suka. Tapi perintah Nabi dia nikah. Ternyata ini Allah sudah atur agar dia nanti nikah sama siapa? Nabi SAW. Dan dia tunduk kepada perintah Allah. Dia nikah, dia berusaha menjalani kehidupan sampai kurang lebih setahun. Ternyata tidak berlanjut. Akhirnya dia tidak pikiran sama sekali akan nikah dengan siapa lagi setelah ini. Ternyata Rasulullah akan menikahinya. Makanya terkadang ada ikut saja sunnah Nabi, ikut saja perintah Allah, pasti di balik itu ada apa? Kebaikan. Kalau kita berusaha melanggar perintah Nabi, pasti hasilnya buruk. Ini sudah kita coba dalam kehidupan. Coba saja jalani yang sesuai dengan perintah Allah. Pasti ujungnya, endingnya pasti baik. Allah yang kasih, itu urusan Tuhan. Ikuti saja. Tapi kalau kita coba lari kanan, lari kiri, coba melanggar, kita akan menderita terus. Tidak usah. Ya. Tidak usah. Mari kita ikuti alur yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan banyak Allah sebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran sesuai dengan kaidah asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Demikian juga Zaid. Zaid, subhanallah, dia akhirnya cerai dengan istrinya. Mungkin dia sayang tapi enggak mungkin berlanjut, dia cerai. Kemudian dia disuruh ngelamarin siapa? Mantan.
Ternyata Allah sebutkan nama dia dalam Al-Quran. Tidak ada seorang pun disebut namanya dalam Al-Quran selain para nabi kecuali Zaid. Di Al-Quran nama satu orang yang disebut satu-satunya cuma siapa? Zaid. Yang lain nabi, Nabi Nuh, Musa, Lut, Ibrahim, ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang pun namanya disebut selain para nabi kecuali siapa? Zaid. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ya. Sehingga nama dia menjadi abadi disebutkan dalam Al-Quran. Adapun kata para ulama, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kenapa Nabi menyuruh Zaid yang suruh ngelamarin? Supaya orang tahu bahwasanya Zaid tidak terpaksa. Memang dia cerai itu memang karena apa? Karena kondisi membuat dia apa? Bercerai. Tidak ada yang nyuruh dia untuk apa? Bercerai. Memang tidak kuat hidup bersama Zainab. Kemudian supaya tidak ada, menunjukkan tidak ada tersisa lagi. Maksudnya sudah move on maksudnya. Tidak ada sisa-sisa. Kata Ibnu Hajar tidak ada sisa-sisa. Ini istri, sekarang jadi istri Rasulku. Selesai urusan. Makanya dia ketika berhadapan Zainab dia enggak berani. Dia enggak berani kan? Padahal pernah dia gauli. Dia balik badan. Karena begitu agung Zainab sekarang naik predikat menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah enggak berani dia. Sehingga benar-benar selesai dan ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menghilangkan tradisi yang buruk ketika itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah SAW membuat walimah ya ketika itu ya. Untuk apa namanya? Acara pernikahan ya. Maka disebutkan Rasulullah pun memberikan bikin walimah, ada roti, kemudian ada daging ya. Orang-orang pada makan di rumahnya sampai siang sudah mulai tinggi hatta hina imtaddan nahar fa kharajan nas, orang-orang sudah keluar dari rumah Nabi, walimah sudah selesai. Wa baqiya rijalun yatahaddatsuna fil bait. Ternyata ada sebagian orang masih di rumah aja. Belum pulang-pulang dari walimah. Di rumah ya, ba'da ta'am. Rasulullah SAW bingung, ini orang enggak pulang-pulang. Fa kharaja Rasulullah SAW wattaba'tuhu faja'ala yatatabba'u hujara nisa'ihi. Maka Rasulullah SAW pun keluar dari rumahnya dan aku pun mengikutinya dengan harapan orang, karena Nabi sudah keluar harusnya tamu-tamu juga ikut keluar. Rasulullah pun melewati rumah-rumah istrinya, yusallim alaihinna, mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Yaqulna ya Rasulullah kaifa wajadta ahlak? Ya. Mereka bertanya Rasulullah bagaimana kau dapati istrimu? Qala fama adri ana akhbartuhu annal qaum qad kharaju aw akhbarani qala famtalaqa hatta dakhala al-bait fa dhahabtu adkhul ma'ahu fa alqa as-sitr baini wa bainahu wa nazal al-hijab qala wa idzal qaum bima wa'idhu bihi la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghairi nadhirin inah. Ya. Zaid cerita, Anas bercerita ketika menikah Rasulullah dengan Zainab, maka Rasulullah menjamu kami dengan roti dan daging sampai beranjak sudah siang, para tamu sudah pulang, hanya tinggal beberapa orang masih ngobrol di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun keluar dengan harapan Nabi keluar rumah, tamu juga ikut keluar. Aku pun mengikuti Nabi, kata Anas bin Malik dari belakang beliau. Ternyata orang-orang juga tidak pulang-pulang. Ya. Saya pun balik ke rumah Zainab dan saya masuk ke rumah bersama beliau. Tiba-tiba beliau menutup tirai antara saya dengan beliau. Zainab tiba-tiba turunkan tirai. Ya. Maka turunlah ayat hijab. Ada yang mengatakan ayat hijab situ saat kali itu turun ayat hijab. Ya. Maka Allah pun beri peringatan kepada kaum muslimin yang masih makan di situ untuk segera pulang. Ya. Karena Nabi sangat malu, mau bilang pulang-pulang enggak enak. Nabi keluar masih belum pulang. Ya mungkin mereka lalai atau lupa ya. Intinya inilah kisah Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha ya. Pernikahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya hilanglah tradisi anak angkat disandarkan kepada
ayah angkat. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya Zainab bintu Jahshin adalah wanita yang sangat suka bersedekah sehingga diberitahu oleh Nabi SAW dia adalah tangannya yang paling panjang, yaitu paling banyak bersedekah, dan dialah wanita yang pertama wafat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Dan wafat beliau pada tahun 20 Hijriah, sekitar umur beliau sekitar berapa? 52 tahun atau 53 tahun radhiyallahu taala anha. Inilah yang bisa sampaikan pada kesempatan kali tentang istri Nabi Zainab dan Zainab bintu Khuzaimah dengan Zainab bintu Jahshin. Coba ulangi faedahnya apa tadi yang pertama dari dua istri ini? Iya, sabar semuanya. Sabar yang kayak bagaimana? Kalau Zainab bintu Khuzaimah apa faedahnya? Kenapa? Kenapa disebut Ummul Masakin? Karena suka membantu para janda, para miskin dan anak-anak yatim. Terus di antara keutamaan Zainab kenapa? Dia yang satu-satunya istri yang disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan Zainab bintu Khuzaimah apa lagi? Tidak cemburuan. Kenapa? Kenapa tidak cemburuan? Karena dia sibuk beribadah kepada Allah, sibuk ngurusin anak yatim, sibuk ngurusi fakir miskin. Sibuk melakukan kegiatan sosial, bukan sibuk bermedia sosial. Sehingga dia tidak terlalu sibuk dengan madu-madunya. Itulah Zainab bintu Khuzaimah. Kalau Zainab binti Jahshin, apa keutamaannya? Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun menikah dengan lelaki yang bekas budak. Ya. Ketika dia menikah dengan lelaki yang mungkin bukan pilihannya tapi pilihan Nabi, ternyata Allah berikan kebaikan setelah itu. Ternyata dia menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah bagaimana keutamaannya, dia selalu bersandar kepada Allah. Ketika dikabarkan Nabi melamarnya, dia tidak langsung hore, enggak. Dia salat istikharah terlebih dahulu. Padahal para ulama mengatakan kalau perkara baik tidak perlu istikharah, kata para ulama. Tidak perlu istikharah. Dan siapa yang dibilang suami Nabi baik atau tidak? Pasti baik. Karena jadi istri Nabi pasti masuk surga. Tetapi dia tenang, wanita yang selalu bersandar kepada Allah. Dia mengatakan, saya tidak akan kasih keputusan sampai u'amira rabbi. Sampai aku istikharah kepada Allah. Ternyata Allah turunkan ayat, sudah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Zainab juga bahwasanya dia satu-satunya wanita yang dinikahkan langsung oleh siapa? Allah. Adapun istri Nabi yang lain dinikahkan oleh wali-walinya. Di antara keutamaan Zainab, dialah satu-satunya wanita yang menyaingi atau menyamai kedudukan Aisyah dalam kecintaan. Di antara wanita yang paling dicintai oleh Nabi, di antaranya Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha. Di antara keutamaannya, dia tidak mendolimi madunya. Ingat tadi ketika Aisyah dituduh berzina, saudarinya siapa? Hamnah bintu Jahshin terprovokasi. Ikut menuduh madunya Zainab siapa? Aisyah berzina. Zainabnya sendiri tidak terprovokasi. Ketika Rasulullah bertanya, wahai Zainab, bagaimana menurutmu tentang Aisyah? Padahal Aisyah wanita yang patut dicemburui karena cantiknya, karena pintarnya dan macam-macamnya. Zainab tidak cemburu dan dia berkata, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku menjaga mataku dan menjaga pendengaranku. Ma'alimtu minha illa khairan. Aku tidak mengetahui dari Aisyah kecuali kebaikan. Maka susah seorang wanita untuk bisa berkata-kata jujur, terutama kepada yang dia cemburui, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja yang bisa saya sampaikan tentang kisah dua Zainab bintu Khuzaimah bintu Jahshin. Semoga ibu-ibu bisa meniru kesolehan istri-istri Nabi tersebut. Jangan terlalu banyak sibuk medsos. Apalagi yang sudah pada tua, enggak usah macam-macam ya. Nenek-nenek harus sibuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sudah nenek-nenek masih merasa nona-nona. Sudah nenek-nenek masih merasa nona-nona. Demikian saja ibu-ibu kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.